tuh tinggi banget tuh. Tinggi banget. Jadi kalau sedikit sharing ya mengenai apa yang dilihat setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Iya. Setiap orang agree not agree. Jadi ya, setuju atau nggak setuju itu persepsi viewer ya, penonton sekalian gitu. Kalau memang setuju dengan apa yang saya sampaikan, oke. Kalau misalnya nggak setuju, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagad Pasundan 19. Nah, kali ini kita bakal bercerita horor lagi. Nah, dan kini sudah ada narasumber dari tim Kami Jaya Serem yang sebelumnya juga pernah ada tuh tim Kami Jaya Serem yang pernah ikut podcast ke sini. Itu sebagai mediator kan. Nah, sekarang kita tanya-tanya ke bagian yang dianggap ketua lah kata Kami Jaya Serem. Langsung saja kita kenalkan, ini ada Kang Bahri nih. Selamat malam Kang Bahri. selamat malam. Gimana, sehat Kang Bahri? Alhamdulillah sehat. Apa nih yang mau diceritain di sini? Oke, mengenai pengalaman ekspor Iya. di Kami Jaya Serem Channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Bahri. Saya merupakan bagian salah satu dari Kami Jaya Serem. Mungkin teman-teman bilangnya bagian ketua, padahal nggak cuma ketua, Kang. Oh gitu ya? Jadi Apa tuh? Apa aja? setting kamera dan lain sebagainya gitu ya. Semua dipegang sama Pengkondisian. Kang Bahri? Ya, jadi fleksibel. Fleksibel? Lebih ke arah fleksibel. Jadi mengatur dari awal sampai akhir explore. Nah, dari pengalaman-pengalaman kita explore di Kami Jaya Serem ini banyak sekali yang memang perlu kita bahas gitu kan, mengenai kisah horornya. Nah, mungkin suka duka dalam explore lah, udah tahu lah ya. Iya. Bagaimana kita harus mengkondisikan tim kita, mengkondisikan host kita mengenai tempat. Nah, mungkin sudut pandang saya menjelaskan mengenai ketika explore berlangsung. Nah, di situ ada tim pantau. Nah, sudut pandang tim pantau yang akan saya ceritakan. Nah, jadi kalau host mah kan host fokus aja di lapangan di lapangan ya. explore. Nah, tapi yang saya angkat adalah bagaimana sudut pandang tim pantau waktu itu. Di luar dari kamera, di luar gitu dari kan. kamera. Ya, Kejadian di luar dari frame kamera itu sendiri. Oke, ditahan dulu Kang Bahri. Iya. Kita mau Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa saya mau ngajak kalian nih, gak bosan-bosannya, untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat bikin kontennya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara Kismis, kisah misteri. Oke, gimana Kang Bahri dari awal nih, ceritanya dari awal gimana? Oke, dari awal memang spontan sih kita bentuk tim ini dari keinginan kita untuk bagaimana sih rasanya jadi konten kreator horor gitu kan. Iya. Jadi ada tantangan tersendiri gitu kan. Nah, saya mengiyakan, ayo kita bikin konten horor dan lain sebagainya. Anggap ini merupakan bagian dari hiburan, menghibur masyarakat gitu kan. Di lokasi-lokasi yang memang dikatakan angker. Ya memang ketika kita survei dan lain sebagainya bisa dikatakan memang tidak layak buat istilahnya kita diam di sana gitu kan. Buat apa istilahnya kan kayak gedung kosong, iya betul, tempat-tempat kosong dan sebagainya. Di situ kita explore, kita memberanikan diri nih apa yang akan terjadi ketika kita explore di sana gitu. Apakah benar gitu kan masyarakat bilang seperti itu gitu. Jadi ketika host jalan-jalan, salah satu contohnya di lokasi
gedung kosong, misalkan ya, salah satu gedung kosong. Waktu itu host fokus ke kamera kan, sama sapa-sapa viewers, kayak sapa-sapa viewers gitu kan, dan sebagainya. Kita arahkan, misalkan arah ke kamar mandi dan sebagainya. Nah, di luar dari frame ini, salah satu kru kita ada yang diusilin. Ada yang diusilin. Berarti di luar dari host itu ya? Di luar dari host itu sendiri. Nah, diusilin kenapa? Jadi ada yang lihat di HP kan, mantau di HP itu, yang disentuh gitu kan, ada fenomena suara dan sebagainya. Ya mungkin kita fokus gitu kan, kita fokus ke host, sementara ada tim kita yang memang diganggu gitu. Ya, betul. Dan lebih parah lagi ya mungkin dari kita sendiri gitu kan, salah satu warga yang memang ikut menyaksikan di luar dari area yang kita tentukan, itu kencing sembarangan. Oh, kencing sembarangan. Iya, itu kencing itu. Di tempat itu kencing sembarangan. Nah, dari awal kita briefing kan, kita menghargai walaupun memang tempat ini bisa dikatakan tidak layak gitu kan, kotor dan lain sebagainya, tapi kita tetap menghargai. Iya, betul. Dilarang buang sampah dan lain sebagainya, ngomong jorok dan lain sebagainya gitu kan. Ini kencing sembarangan. Akhirnya apa? Diganggu lah gitu. Jadi yang tadi yang gitu berdiri jadi kayak orang oleng deh. Ada yang jorongin gitu. Oh, jadi maaf. Jadi si posisinya lagi apa tuh sih? Berdiri tuh. Lagi berdiri. Buang air kecil. Tiba-tiba kayak orang oleng gitu. Kayak ada yang dorong. Yang dorong, plok, sadar di belakang nggak ada orang. Kabur. Beres acara baru sampaikan. Oh, nggak pas kejadian langsung disampaikan? Sampaikan beres acara, detailnya. Jadi awalnya cuman saya diganggu dan lain-lain, tanpa dikasih tahu alasannya kenapa diganggu gitu. Ya, yang bisa saya lihat mungkin di situ sosoknya gitu kan. Kita deskripsikan sosoknya. Ya memang sosoknya itu tinggi ya, terus berbulu, tinggi besar lah, hitam. Dia tuh nggak suka bahwa tempat saya dikotori gitu. Lainnya cuma gitu kan. Saya lihat dia memang sengaja itu sebenarnya bukan tangannya, bukan. Nah, apanya tuh? Jadi hanya sekedar itu doang, centrikan jari doang. Bisa langsung ke ini ya, ke goyang gitu. Berarti sosoknya tuh tinggi banget ya kan? Tinggi banget. Jadi kalau sedikit sharing ya mengenai apa yang dilihat gitu. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Iya. Itu tinggi banget ya kan? Tinggi banget. Jadi kalau sedikit sharing ya mengenai apa yang dilihat gitu. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Iya. Gitu kan. Setiap orang gitu. Agree not agree. Jadi setuju atau enggak setuju itu persepsi viewers atau penonton sekalian gitu kan. Kalau memang setuju dengan apa yang saya sampaikan, oke. Kalau misalnya nggak setuju silahkan, karena ini memang informasi gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi setiap pandangan orang kan berbeda-beda mengenai hal-hal mistis seperti ini, apalagi bisa dikatakan label gitu kan, label anak IndiHome atau Indigo. Oh, iya. Beda-beda gitu kan. Nah, jadi mungkin saat itu saya mendeskripsikan bentuknya seperti ini. Ada lagi yang mungkin versinya berbeda. Gitu. Nah, berbeda itu. Nah, karena apa? Karena sifat mereka ini pendusta kan? Iya, betul. Sifat mereka itu memang menjerumuskan. Jadi saya ngomong A, ini ngomong B. Padahal sama bentukannya. Dalam satu waktu yang sama. Misalkan ya ini mengenai pandangan itu sendiri. Dia di orang satu misalkan sosoknya ini, ini sosoknya ini. Padahal masih sama itu makhluk-makhluk itu juga itu. Jadi kebetulan pada saat itu saya deskripsikan, oh ternyata sosok seperti ini. Ini salah satu etika ya, etika adab kita ketika kita
berada di memang dikatakan sudah tidak layak atau horor dan sebagainya, tetap jaga etika gitu. Salah satu menurut saya unik sih, unik dan jadi pelajaran buat kita gitu. Nah selain itu ada juga dari ketika saya nemenin tim pantau buat mengamankan host biar tidak terlalu jauh. Jadi kan lokasinya jauh. Nah saya mengikuti di belakang. Nah si orang tersebut lihat itu ada sosok. Sosoknya ya mohon maaf, apa istilahnya? Kayak gimana tuh Kang? Makhluk berbungkus ya. Berbungkus. Kelihatan itu jelas. Jelas itu. Jadi apa Kang Bahri doang yang lihat ini? Sama tim pantau itu juga. Lihat juga. Lihat juga. Jadi tinggi gitu kan. Besar. Awalnya kayak bungkus karung. Kayak karung. Nah, kok karung di atas ini. Tapi ketika di ini lagi, oh ternyata bukan karung. Bukan karung. Tapi gede banget, sosoknya gede banget. Mungkin penonton yang di rumah bisa merasakan energinya. Sebesar apa tuh Kang? Bisa di tingginya 3 meter lebih, 4 meter. 3 meter. 4 meter lebih. Tinggi banget tuh Kang. Tinggi banget. Kan banyak ya yang bilang tuh kalau sosok seperti itu tuh ya sepantaran lah gitu kan. Tapi ini saya baru dengar ya. Itu tinggi banget, benar-benar tinggi. Terus dideketin nggak atau gimana? Kalau kita deket, maka dia makin jauh. Kuncinya kita diem. Kalau berani, ya terus nampak yang sampai jelas gitu. Nah, gitu. Karena apa? Manusia dengan saya katakan jin itu kan beda. Energi kita, energi mereka nih. Kalau kita aura kita lebih banyak, mereka akan jauh. Gitu. Misalkan dalam satu ruangan, katakan angker, tapi ketika banyak orang itu kalah. Jadi mereka mundur. Tapi kalau misalnya satu orang dia berani gitu. Satu orang mungkin dia berani nampak, tapi dengan jarak yang memang menurut dia jarak aman saya. Jarak aman saya untuk menampakkan. Nah kalau misalnya melihat penampakan seperti itu ya Kang ya, apakah sosoknya bisa tembus pandang atau padat gitu Kang, yang Kang Bahri sering lihat gitu? Bisa istilahnya transparan, bisa padat. Ya. Tapi waktu itu emang si sosok ini awalnya ya saya kira bungkus karung kan. Oh ini karung, masa karung di atas gitu kan? Makin sini gitu kan, makin padat. Oh emang ternyata ini sosok. Dan sayangnya waktu itu nggak sempet kerekam. Waduh sayang banget kalau lihat, pasti tinggi banget itu kan. Tinggi banget itu bener-bener. Tapi mukanya kelihatan nggak Kang kalau ngelihat kayak gitu? Muka itu di luar dari sosok bungkusan tadi gitu ya. Dari semua yang Kang Bahri pernah lihat gitu, mukanya jelas atau bagaimana? Ya mungkin banyak varian yang memang, mohon maaf, ada yang memang bermukanya itu seperti ikan asin kering. Ikan asin kering gitu kan, saking keringnya gitu. Ada yang memang kayak korban kecelakaan. Banyak. Ada yang memang utuh seperti biasa gitu, orang biasa. Jadi beda-beda gitu kan? Beda-beda. Setiap explore ini pasti beda-beda. Cuman di sini saya itu ke tim itu berusaha untuk tetap berpikir positif dulu, biar kita berani dulu. Padahal kalau saya cerita waktu itu di sini ada ini, wah udah kacau lah ya. Kacau itu. Betul. Jadi saya bermain psikologis dulu, bagaimana pengkondisian terhadap tim saya ketika di area explore, agar tetap aman, kondusif, tidak langsung menceritakan gitu. Berarti cerita mah di akhir lah gitu ya? Iya cerita di akhir nggak apa-apa gitu kan. Banyak. Terus juga ada lagi yang memang sampai datang ke mimpi juga ada. Sampai diikutin gitu? Sampai ada yang datang ke mimpi gitu. Ya, jadi ya itu tadi etika ketika memang kita explore, datang, bahasanya
izin kan, baik izin ke pemerintahan setempat maupun izin yang memang mungkin ada yang menempati gitu kan. Iya, di tempat itu. Nah, selain kita gitu kan, selain manusia. Selesai, nah ini menyampaikan bahwa memang ini dan sebagainya gitu. Ya tugas kita ya mendoakan. Sempat nggak Kang sampai ketika setelah explore gitu ya, setelah tim semua explore, ada yang misalnya sakit atau gimana gitu kan? Ada sih, ada kejadian yang memang ya mungkin saya tidak begitu memvalidasi bahwa memang ini hasil dari ini gitu. Iya betul. Mungkin ya memang ada aja kejadian misalkan kayak demam, terus penyakit kulit. Bahasa sebenarnya kaligata apa yang kayak borok gitu. Iya kaligata. Gatal-gatal itu. Gatal-gatal ada. Terus di hari lainnya ada yang memang datang kerasukan makhluk ke mediator kami gitu kan. Ke mediator kami gitu kan. Salah satu mediator kami memang datang untuk menyampaikan bahwa seperti ini gitu. Berarti berkelanjutan gitu ya? Itu waktu explore pertama kali. Di mana itu kan? Masih daerah Cikampek. Jadi masih daerah Cikampek. Setelah explore selesai, selang berapa hari gitu? Seminggu. Selang berapa hari kita diskusi ngobrol biasa di luar bahasan explore. Ada sosok masuk. Berarti berkelanjutan ya? Jadi menyampaikan lah. Nah kalau misalnya setelah explore gitu kan, ada proses penetralisirannya atau gimana? Untuk dari kami Jasram sendiri memang istilahnya SOP-nya datang baik-baik, pulang juga secara baik-baik. Jadi untuk mengedukasi juga bahwa memang mereka juga butuh kita buat kita doakan. Nah Kang Bahri sendiri nih bisa seperti ini tuh awalnya gimana Kang? Di luar dari Jaya Seram gitu. Explore sendiri. Ya, dari explore sendiri. Awalnya tuh bisa melihat sosok seperti itu tuh gimana gitu awalnya? Sampai bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Ya mungkin dulu waktu kecil kali ya. Pas saya belum masuk SD. Masih kecil banget lah. Jadi rumah orang tua saya waktu itu tuh dekat dengan area gudang-gudang kayak gitu. Area yang memang tempat penimbunan bahan bakar waktu dulu. Udah lama. Nah, jadi area itu ditutup sama seng doang gitu. Nah, waktu itu posisi saya di luar. Itu pukul jam 8 malam lah. Saya dan ibu saya, terus ada tetangga saya. Terus saya lihat, itu ada 2 orang lagi manggul seng. Nggak ada siapa-siapa itu. Bener ada. Jadi awalnya 2 orang, terus jadi 4 orang gitu. Yang saya lihat itu dia awalnya gini, sosoknya masih berupa asap putih gitu. Kayak asap. Awalnya kayak asap. Terus jadi bentukannya putih semua gitu. Jalan. Dia jalannya kalau orang jalan kan biasanya ada hentakan kakinya ada hentakan gini. Kalau ini nggak lurus gitu. Datar aja gitu. Stabil aja. Tapi emang itu ada kayak ada yang di bawah gitu. Dan saya begini tuh gitu. Nah di situ kan saya mikir, kok mama saya nggak lihat, kok saya lihat. Nah gitu kan, kok orang tua saya sama tetangga saya nggak ngelihat. Tapi kok saya bisa lihat gitu kan. Terus apa yang dirasakan? Ya jadi lebih ke kepo lah maksudnya. Pengen tahu gitu, penasaran ini apa, ini orang. Saya takutnya gini, kalau memang benar orang, saya takut rumah warga yang memang diambil propertinya dan lain sebagainya. Takutnya ada maling gitu kan. Tapi saya kok bentukannya kayak gitu. Kalau emang itu orang benar, bentukannya aneh. Cuman putih doang gitu, datar. Kayak ngelayang gitu ya. Tapi ada yang di bawah gitu. Itu ya mungkin bisa dikatakan pertama kali melihat. Ini seperti kaget nggak atau gimana? Enggak, biasa aja. Terus selain itu juga ada yang mungkin waktu itu karena memang sakit demam kali ya. Sakit demam sampai campak. Nah selama sakit demam sampai campak itu saya selalu ditemenin makhluk-makhluk kecil. Kelihatan jelas. Jadi kepalanya, tangan ini tapi kecil, bukan segini.
Mungkin kalau film apa ya? Kayak apa ya? Kayak Raisa punya teman-teman kecilnya tuh. Ya, teman-teman kecilnya yang orang gitu, Belanda dan sebagainya gitu. Terus siapa lagi tuh yang punya memang teman bermain waktu kecil gitu. Itu kecil banget tuh. Kecil banget itu. Jadi kalau ini ya bayangannya kayak gini. Kayak cilok. Ini sticknya gitu ya. Badannya kecil banget gini. Terus itu gimana? Ya biasa kita main kelereng. Tapi kan dia kecil. tapi bisa main. Bisa main. Diajak main. Gimana ya? Maksudnya kan waktu kecil ya kan? Waktu kecil ya. Iya, maksudnya kecilnya manusia kan enggak sekecil gitu. Kecil itu. Ada berapa gitu? Banyak. 2 terus 4. Itu kecil sama. Itu saya nggak percaya. Kecil serius tuh. Main kartu, main apa? Gambar-gambar itu, main kelereng. Dan mereka pegang kartunya. Nah, yang orang tua lihat ya main biasa aja sendiri gitu. Kalau saya bilang ini saya sama teman-teman saya loh. Nih. Kan saya dulu saya nggak nanyain namanya siapa. Saya dulu pakai abjad. Si A, si B, si C. Wah, merinding saya. Jadi penonton nih buat teman-teman di rumah mungkin pernah punya pengalaman yang sama. Jadi waktu kecil kita pernah bermain nih. Yang menurut kita itu orang biasa aja gitu mungkin. Tapi untuk orang lain tuh mungkin bukan orang gitu karena kita bermain sendiri. Gitu. Tapi mukanya nggak nyeremin gitu kan? Enggak, biasa aja. Sama kayak orang, cuman bedanya gini. Mereka itu anak-anak kalau habis mandi pakai bedak zaman dulu gimana sih? Ya. Putih gitu kan? Nah, putih, cuman di bagian ini tuh emang hitam gitu Bang. Kelihatan hitam kayak orang kurang tidur gitu ya. Kayak orang kurang tidur. Nah, tapi ya enggak mengarah kayak tuyul ini enggak. Tuyul gitu enggak botak. Enggak, jadi ada yang rambutnya panjang gitu. Kayak manusia aja gitu. Kayak manusia, tapi ukurannya mini kecil. Yang dilihat juga mini, dipegang bisa nggak gitu? Bisa, naik. Merinding ya. Asli merinding. Bahkan sampai waktu itu ada sosok yang mungkin misalnya Tante K gitu. Apa Tante K? Nah, si Tante K ini dulu emang jahat. Jahat, jadi si Tante K ini mau istilahnya mengadopsi si itu tuh teman-teman saya itu. Saya bela gitu. Enggak, ini saya lagi mau bermain gitu. Komunikasi itu sama. Saya pikir itu orang tuanya. Nggak bisa bedain gitu ya kan? Tapi si sosok si K ini tampilannya seperti apa? Tampilannya jadi kayak ibu seperti biasa cuman serba putih gitu. Dia datang di balik pintu nih. Dia datang. Ayo pulang. Mundur lagi. Oh, saya merinding lagi. Datang. Mukanya nggak nyeremin tapi? Nggak, biasa aja. Normal sih. Normal gitu. Cuma yang datangnya dari balik pintu gitu. Ngelayang gitu. Nembus pintu, tembus. Ayo pulang. Ya, ini lagi main. Ayo pulang. Pikirannya Kang Bari itu orang tuanya aja gitu, ibunya gitu kan. Dan padahal itu ya ketika ini sakit campak tuh saya masih ingat demam gitu. Sampai itu umur berapa Kang? Kalau saya kurang tahu, pokoknya belum sekolah sih. Belum masuk SD dulu. Nah, si teman-teman ini kelihatan sampai kapan? Sampai lama atau hanya sekedar pas sakit aja gitu kan? Pas beres sakit juga sering ada sih main. Masih sering main gitu. Cuman ya mungkin dulu sempat ada ini kali ya. Saudara atau siapa gitu yang memang bisa ruqyah kayak gitu. Ikut ngaji gitu. Lambat laun udah mulai menjauh. Jauh. Ada lagi. Itu datangnya gimana Kang kalau misalnya yang si kecil ini tuh? Datangnya tuh gimana? Datang. Jadi saya lagi main misalnya. Dulu kan saya panggilnya Apung ya. Pung, main yuk, ayo main yuk. Banyak tuh.
main yuk. Bayangin kita tidur nih malam-malam atau enggak pas siang atau kapan di kamar sendiri, main yuk. Oh, masih ada itu yang ikut ngajakin main. Aduh, pas kecil. Anjir. Merinding. Main yuk. Oke lah, main kata saya, tapi jangan ngeluarin muka serem. Oh, tapi tahu itu bukan orang gitu. Iya, maksudnya oke lah main, tapi ya normal aja gitu, jangan ngeluarin muka seremnya gitu. Ya maksudnya dulu pas istilahnya tahu. Kan tadi saya bilang, saya ada saudara itu yang memang suka. Oh, itu setelah di Ruqyah. Nah, beres itu kan itu sering main yuk. Gitu. Sampai berapa lama tuh kayak gitu? Wah, mungkin pas masuk SD juga udah mulai jauh. Udah mulai nggak ada ya gitu. Nah, terus selanjutnya setelah SD itu masih suka bisa ngeliat nggak? Atau pas persami sih, persami dulu. SD itu? SD dulu, zaman dulu kan SD dulu itu sering ada alat musik ya, gamelan, kenong dan sebagainya. Gitu. Zaman SD itu kan gong. Nah, jadi dulu persami itu kita nginep kan. Nah, pas bagian malamnya itu kan nginep itu, saya lupa hari apa. Pokoknya kita tidur pas bagian malam, tidur di kelas gitu kan, rame-rame barengan gitu. Nah, lampunya dimatiin waktu itu. Emang kita nggak bisa tidur pada teriak-teriak, tapi ada guru datang buat tidur, soalnya nanti malam ada kegiatan gitu. Kegiatan jerit malam. Jerit malam gitu ya. Oke lah, kita walaupun nggak bisa tidur, paksain buat tidur ya. Nah, waktu itu saya lihat jendela itu ada orang jalannya tuh kayak bisa kayak lagi jendela gini, tapi ditutup gorden. Iya. Oh iya. Nah, jadi gordennya itu warna hijau. Iya. Itu warna hijau. Gorden SD lah ya kayak gitu. Jadi memang ketika kita matiin kelas, tetap di luar itu kelihatan terang. Gitu. Ada cahaya dari luar gitu kan. Ada cahaya dari luar. Nah, saya pikir itu guru yang lagi mantau. Enggak ada guru sama sekali gitu di belakang, dan di belakang sekolah itu makam tua. Merinding saya dulu dari tadi. Jadi sosoknya itu cewek. Nah, tau dari cewek itu dari mana? Ya, emang bentukannya. Ada rambutnya. Jadi rambutnya melihat. Jalan lagi terus melihat. Terus hilang. Tuh, saya merinding. Sama saya dari tadi merinding. Energinya ketarik. Itu pengalaman SD. Banyak sih sebenarnya. Terus kalau SMP ada lagi. Kalau SMP kan kita SMP-nya dekat perumahan warga. Ya, kita persami ke makam. Persami lagi bro. Jadi momen memang persami, karena saya aktif pramuka waktu itu. Jadi sebelum ke area makam kita juga ke perumahan warga ya. Perumahan kan nggak semuanya terisi kan, ada yang kosong juga. Jadi waktu itu saya pikir itu panitia yang memang nakut-nakutin kita selama jalur itu. Nah, pas saya lihat ternyata emang sosok yang dibungkus itu putih banget mukanya putih banget, putih pucat. Kelihatan mukanya tuh? Kelihatan. Kalau itu emang sejajar. Oh, tingginya sama. Tingginya sama kayak manusia normal pada umumnya. Gitu. Tapi itu ngelayang atau gimana? Enggak, dia gini aja di jendela. Tapi malah gini. Merinding. Coba bayangin. Itu rumah kosong, jendelanya kebuka, nggak ada kaca sama sekali. Gini aja. Saya tanya ke teman-teman yang lain, jangan berisik, ada panitia lagi jadi pocong gitu kan, lagi jadi hantu. Ada nggak jadi hantu? Ada, udah kita lewat aja, jangan nengok ke kiri gitu. Jelas itu gini aja nih. Gini. Terus banget tuh. Merinding. Jadi kalau setiap kegiatan persami, kegiatan apa ya, karena memang setiap orang tidak pernah belum tentu bisa merasakan seperti itu gitu. Saya selalu berpikir positif buat teman-teman, ayo berpikir positif gitu kan. Supaya ketika melihat misalkan dia nggak bisa kontrol dirinya nih. Itu yang bikin bahaya kan. Iya, betul. Terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan, lari dan lain sebagainya, misalkan nabrak apa ya. Itu jelas tuh SMP.
Nah, kalau Kang Bahri sendiri nih, dari sosok penglihatan gitu, apa setiap hari, setiap jam, menit itu bisa melihat atau hanya waktu-waktu tertentu aja, Kang? Jadi SMP itu masih saya bisa dikatakan masih liar lah. Masih liar itu ya bebas aja, semau kelihatnya gitu. Semau saya melihat misalkan ketemu, ya udah gitu. Gitu. Ya udah, oh ada si ini gitu. Itu SMP masih liar, saya masih bebas lah untuk belum bisa ditutup secara inilah gitu, masih kelihatan gitu. Iya. Nah, menjak SMK baru bisa ada yang namanya pengontrolan gitu. Kontrol ya. Jadi ya udah, saya lagi nggak mau gitu. Saya nggak Bisa mau. kayak gitu? Dan bisa. Saya lagi nggak mau misalnya. Saya lagi mau gitu? Pas lagi mau ya udah, dia ngebuka sendiri gitu. Dan kalau misalkan itu saya kebuka nih, kayak acara explore kayak gitu, saya pasti diruqyah besoknya gitu. Oh, itu sering kayak gitu kan? Sering diruqyah. Jadi istilahnya ada penangkalnya lagi gitu kan? Kenapa? Jadi saya tidak mau melabelkan diri saya gitu kan. Melabelkan diri saya bahwa memang saya ini bisa dikatakan gitu kan, anak indigo. Nah, saya tidak mau label itu. Jadi setiap kalau memang saya bisa melihat, ya udah, mungkin ini bisa jadi penyakit, bisa jadi anugerah gitu. Iya, kelebihan lah gitu. Penyakitnya apa? Pas lagi makan nggak enak. Lagi makan kita ngelihat kayak, oh iya. Ini. Tapi untungnya bisa ditutup gitu ya? Ya, jadi ya karena memang perjalanan waktu lah. Jadi masuk di ruqyah ini ya lebih ke menenangkan diri. Ya kan ruqyah itu bisa menyembuhkan, bisa jadi motivasi gitu kan. Seperti itu. Jadi pernah waktu itu habis kegiatan, sama sih kegiatan malam, jerit malam kayak gitu. Besoknya saya niatin buat ruqyah. Itu mendadak nggak bisa tidur. Wah, ini setan nggak mau dikeluarin, gitu kan bahasanya gitu. Setan nggak mau keluarin nih, nggak bisa tidur. Panjang malam tuh. Nggak bisa tidur. Bisa aja. Paginya ngantuk, karena emang mau berangkat jam 8 pagi. Paginya ngantuk. Tidur lah. Nggak jadi kan, cancel. Berangkatlah siang mampir dulu ke rumah saudara. Ya biasa aja, normal. Tapi pas dari rumah saudara ke titik lokasi, muntah. Kayak gitu ya? Wah, lu parah banget, keok, belum apa-apa udah keok gitu kan. Jadi sering seperti itu. Jadi pas nyampe, ya udah, Ustadz saya mau ruqyah di ruqyah kan, di ruqyah dan sebagainya. Jadi Pak Ustadznya bilang gini, udah beres lah ya prosesnya. Saya masih ingat tuh. Ini banyak yang keluar, tapi ada satu yang saya sulit untuk saya keluarkan. Apa tuh kata yang sulit dikeluarkan? Ya, saya skip di situ. Ya udah tahu jawabannya gitu. Ini sulit dikeluarkan, saya skip di situ. Ya tidak apa-apa, selama mungkin tidak bisa dia tidak mengganggu, tapi lebih ke arah positif. Sama kalau orangnya positif, mereka yang ngajak kita kan buat bisikan buat sholat. Kalau kita mau lakukan maksiat, dia ingatkan. Kalau itu bisa seperti itu kan? Iya kan, kalau misalkan kita arahnya positif, itu bisa mengingatkan kita buat sholat. Kalau kita maksiat, disadarin gitu. Sadarin buat berat di situ. Skip lah kalau itu. Ya, ngerti. Seru. Masih banyak kayaknya nih pengalaman yang misteri horornya ya Kang ya. Banyak, dari mungkin yang paling inilah Kang, yang paling Kang Bahri itu yang wah gitu, yang saya paling males kalau ketemu orang yang memang ada kecelakaan, saya lihat jasadnya, malamnya saya lihat orangnya gitu. Saya paling males. Kayak kalau mau datang aja, tapi jangan versi seremnya. Jadi ada cerita nggak Kang? Ada, misalkan nih. Maka kalau misalnya ada tabrakan, saya lebih baik menghindar. Saya nggak pernah lihat langsung.
Dia lebih menjaga psikologi saya gitu. Itu datangnya ke rumah atau gimana? Datang ke rumah. Ngapain Ke rumah tuh? atau lagi main. Bilang, jadi biasanya suka menyampaikan. Tolong sampaikan gini. Dan saya tahu arahnya memang bukan untuk sampaikan ke orang lain atau ke keluarga dan sebagainya. Dia cuma minta bahwa saya doakan saya. Saya doakan. Dan itu versi pas kecelakaan itu mukanya. Iya, datang hancur. Awalnya saya nggak, misalkan dia datang sosoknya misalkan sempurna, utuh. Saya nggak ngerti ini siapa gitu. Tapi pas wujud aslinya datang, lihat baru saya nge, astagfirullahaladzim. Itu sering kejadian, maksudnya kalau memang setelah melihat yang kecelakaan misalnya, ketika malamnya atau selalu didatengin itu, emang selalu gitu. Ya jadi makanya saya malas gitu. Saya malas ketika memang saya ngelihat nih. Iya. Ngelihat jasad. Oh itu almarhum. Harus ngelihat jasad dulu. Misalnya saya ngelihat jasad almarhum. Malamnya pasti. Itu pasti. Pasti itu. Malamnya pasti. Kalaupun nggak melihat jasad, ada yang menginformasikan bahwa ininya bagian tubuh ininya ini. Itu langsung. Jadi kayak tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Terus aja tolong saya. Saya doakan waktu itu. Setelah didoakan hilang. Ya jadi pelajaran buat saya ketika selama kita masih hidup. Ya kita selalu ingat bahwa kita juga bakal mati gitu. Iya betul. Jadi bahan buat pelajaran lah. Oke. Mungkin pengalaman dari Kang Bahar ini bisa dikatakan ya apa ya, suatu gimana ya, saya bingung nih jelasin ya. Jadi bukan kayak kelebihan yang diberikan oleh Sang Pencipta gitu ya, kan ya, sampai Kang Bahar bisa melihat sosok-sosok yang seperti itu tanpa, kan orang lain seperti ada teman saya gitu ya, sampai berguru seperti itu, pengen melihat yang seperti itu gitu kan, melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu kan. Cuma Kang Bahar kan bisa dari kecil gitu kan ya, dari kecil itu juga nggak minta dibukain atau gimana ya. Minta dibukain dan saya selalu bilang bahwa ini tuh penyakit, tapi kelebihan juga kan. Ini sebagian yang mulai kelebihan, saya ini penyakit. Kenapa makan jadi ganggu penyakit dari segi makan gitu. Kalau kelebihan mungkin nggak bisa mendoakan yang sudah. Ya, jadi bisa ngebantu juga. Ya, bisa membantu juga gitu ya. Itu tadi. Jadi yang saya khawatirkan adalah ketika memang saya dipanggil misalkan, dibutuhkan orang, entah itu buat cek rumah misalnya. Kang tolong cek rumah saya misalkan. Kang tahu itu kadang saya nggak semuanya saya terima misalnya. Kenapa tuh? Ya saya ngomong gini, ketika saya nanti datang ke rumahnya gitu kan, dan lain sebagainya, dan alhamdulillah misalkan selesai gitu kan atas izin Allah misalkan ya, selesai. Nah saya tuh nggak mau jadi diri saya bilang bahwa bukan ini saya kesini langsung itu. Saya menjauhi dari sifat itu. Makanya nggak semua saya terima. Rasa kesombongan. Nah, ya gitu. Jadi yang saya khawatirkan seperti itu, dan ya mungkin jadi perhatian juga buat orang-orang di luar sana yang memang berguru, kan berguru, pengen mendapatkan khodam misalnya, khodam dan sebagainya. Menurut saya gini, kalau minta tolong dan lain sebagainya, ya kita harus ingat pencipta kita, betul, Tuhan kita gitu kan. Nah kalau misalkan kita melenceng, kita meminta misalkan, tolong dong cek misalkan ke sosok ini misalnya, sama aja kita kan udah melenceng. Nah melenceng dari ajaran itu agama sendiri. Nah jadi harus ada rem. Iya betul. Nah bahasa itu tadi, ketika saya SD
SMP saya belum ada rem, saya masih liar. Iya, betul. Nah, ketika SMK saya udah ada rem. Jangan mau saya buka mau enggak, itu gimana saya gitu kan. Iya, betul. Ya kadang nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Cuma bisa merasakan doang, bisa ya. Berarti sifatnya turunan ya kayak gitu. Sebagian orang ada yang bilang memang ini turunan katanya. Tapi orang tua ada yang bisa nggak gitu? Mungkin dari barisan kakek biasanya ya. Dari kakek dulu ada gitu. Turunan. Bahasanya kan waktu itu nasab. Iya, nasabnya. Jadi ini agak susah nih. Ya, saya ya selama dia mendorong buat hal-hal yang positif itu tadi. Jadi itulah perjalanan menaik katakan horornya kayak gitu ya. Mungkin masih banyak ya Kang ya yang banyak. Jadi cerita-cerita di luar nalar yang bikin aneh gitu menurut kita yang awam sama yang begitu gitu banyak kan. Dan kadang kalau kita ngadain camping misalkan kan camping ceria dan sebagainya, itu tiap makin malam makin sunyi kan, sunyi, ngobrol tiba-tiba kayak ngelihat nggak orang lain ngelihat nggak, saya langsung jawab udah dari tadi kirain saya doang yang ngelihat. Bisa kayak gitu tapi santai ya kayak maksudnya iya karena memang ya udah ada ya udah gitu. Ada kan suka ada yang ini saya ngeliat yang ya udah biasa aja gitu kayak ada nih paling buat hati ingat gitu doang. Jadi suka kaget ya kalau kaget kalau tiba-tiba datangnya, tiba-tiba muncul depan gitu. Muncul, jadi munculnya itu ya gitu langsung ya, kayak bleg aja langsung di depan. Makanya males itu saya pasti bro gitu kan, atau kayak itu doang. Masih banyak nih. Tapi gini, kalau orang bisa melihat misalkan, terus kita pura-pura nggak bisa ngelihat, si makhluk ini tahu. Iya betul. Itu gimana Kang? Saya pura-pura gitu nggak bisa. Si makhluk ini misalkan saya kan saya pura-pura nggak ngelihat. Saya anggaplah di hadapan saya ada nih, saya cuma ngelihat kaki misalkan, tangan itu soketnya ngeliatin terus sampai kuping. Pernah kayak gitu kan? Sering. Jadi kalau misalnya belum di istilahnya ya gua ngeliat gitu, terus kamu gitu, terus tahu itu ya, tahu jadi kayak terus main-mainin angin tuh. Saya pernah ngeliat, saya cuma lihat kakinya misalnya. Gitu, terus ngeliat lagi. Nanti pas-pasan tuh, saya ngeliat matanya. Anjir, kepenggok. Kaget lah Kang itu kalau misalnya ngeliat matanya kan deket berarti kan. Kepenggok kata saya. Udah langsung kayak sus. Iya aja. Tahu nih berarti kan. Komunikasi langsung di situ atau enggak? Tergantung sih. Kalau misalkan dia mau komunikasi ya biasa beda gitu. Bedanya gimana antara yang jahil sama yang mau berkomunikasi tuh? Nge-flashback. Flashback. Cerita dia. Jadi kan ada apa namanya ya istilahnya rekognisi. Makanya ada ahli rekognisi. Memang ada ilmunya yang metafisika. Iya betul. Rekognisi ini yang memang orang ini bisa gitu melihat, ini tuh dulu kamar mayat misalnya, ini kamar mayat. Ini dulu ada jasad di sini kayak gini. Ini kasus pembunuhan kayak gini. Kayak gitu. Itu ahli rekognisi. Iya. Nah, ahli rekognisi saya nggak tahu nih gimana soal keilmuannya gitu kan. Tapi ya kalau kita dibawa flashback intinya, dibawa ke yang memang kejadian saat itu. Ternyata dia seperti ini gitu ya. Kan ini korban pemerkosaan, korban apa gitu kan, Kecelakaan gitu. Kecelakaan.
Tapi ada di tempat itu atau memang hanya sebuah gambaran aja gitu Kang? Bisa ada di tempat, bisa ada gambaran doang. Jadi kayak kita tuh dibawa ke tempat itu. Iya. Jadi saya ngobrol kayak gini. Nah, tapi suasananya gitu itu kan. bukan asli seperti ini kan, ada bunga dan sebagainya. Di lokasi gitu. Oh, seperti ini. Tapi ada gambarannya aja gitu bisa. Kalau gambarannya aja misalnya contoh ada satu makhluk ingin berkomunikasi gitu ya kayak. Terus pengen menceritakan kenapa sih dia sampai meninggal gitu kan. Hanya video, seperti video gitu kan. Atau kayak gimana Kang gambarannya tuh? Iya, jadi kalau seperti video kan cuman frame gitu doang. Gini suasananya real gitu. Itu kan dibawa ke bahasanya ke dimensi dia pas kecelakaan misalnya gitu kan. Itu betul-betul ada di tempat itu Kang? Ada gitu. Ngeri juga ya kayak gitu ya. Itu cara mengatasinya gimana Kang kalau misalnya kayak gitu? Ajak ngobrol, ajak komunikasi atau gimana Kang? Biasanya mereka sih yang mau ngobrol. Oh biasanya mereka kan, dulu ya? Saya kadang pura-pura nggak mau lihat. Tapi kan karena dia kayak lu jangan pura-pura deh gitu kan. Jangan pura-pura, gue tahu lu bisa lihat. Gue pengen cerita gitu. Saya pengen cerita gitu. Ketika mengiyahkan berarti langsung ya udah flashback gitu. Oh gitu kan, dan udah ujung-ujungnya saya doakan gitu. Pengalamannya udah jauh banget tuh. Udah benar-benar di luar nurul gitu. Jadi kayak dulu kan kayak di Kobong pesantren ya. Apa ya? Kayak bahasanya bukan apa, kayak base camp gitulah. Jadi kan tidur misalkan sama teman-teman tidur. Kan lampu suka dimatiin, makanya saya kalau tidur nggak pernah dimatiin lampunya. Karena kalau selain ini kalau bangun kan suka jadi perih. Iya. Bangun terus nyalain lampu kayak perih gitu. Iya, silau gitu. Itu pernah juga kejadian, jadi kayak saya tutup mata, tak lampu kenapa nih? Ada yang mainin lampu. Jadi mati. Teman-teman saya udah pada tidur. Apa nih? Pas buka mata, tuh anak kecil. Depan malah. Iya. Itu gimana Kang? Ya pas gitu doang, tidur lagi. Biasanya kan langsung panas tuh. Kalau saya langsung panas, saya tidur lagi. Dinding gitu. Ini bener-bener depan mata. Berarti makhluk kayak gitu juga tahu ya, maksudnya, si ini bisa lihat nih. Jadi kalau anak-anak kecil kan dia nggak ada ini, nggak ada sopan santun bahasanya. Ya udah, ya kita lagi ngobrol aja dia bisa naik ke sini gitu kan. Tidur tak. Wah, kaget langsung. Gitu doang. Jadi sepertian detik gitu. Tapi langsung hilang lagi. Langsung hilang. Gitu. Kayak di film-film kayak gitu ya. Kayak kalau di film-film kan pakai sound effect, terus kayak dilebih-lebihkan. Aslinya emang lebih serem dari itu gitu. Kayak gitu. Kan kalau horor itu udah kelihatan lah, jelas. Jadi kayak musik serem nih, tiba-tiba sunyi, pasti mau ada penampakan nih. Iya, muncul hantunya gitu kan. Kalau ini kan enggak gitu. Penampakan nih. Terus yang kaget itu yang biasa aja tiba-tiba ada ya. Iya. Itu yang kaget. Ya lagi ngobrol yang apa tiba-tiba kita jalan muncul aja. Pohon pisang apa. Tiba-tiba ada yang lewat gini. Balik lagi. Dan kayak meskipun sekian detik juga masih kaget. Kaget lah. Doang. Merinding dari tadi nih ngomongin sama Kang Bahri tuh. Memang kalau pasti kan orang-orang pada bertanya ya, sosok apa sih yang memang menurut Kang Bahri gitu kan. Menurut saya ketika lihat sosoknya tuh saya merinding. Lebih ke merinding. Iya. Merinding sosok apa? Pertama ya itu si Poci itu.
Banyak kan gitu sih ya. Si Pochi, karena dia itu karakternya usil. Usilnya gimana? Kan dia diikat tuh. Tapi kan dia bisa telekinesis. Perpindahan begitu cepat. Sampai berapa meter dia bisa kan, maksudnya berubah wujud. Kalau diikat gitu. Itu jadi memang kalau dari sisi ambil kita sisi positif gitu. Kenapa sih mereka ngewujud seperti bahasakan mayat lah ya. Ketika kita meninggal gitu. Supaya kita takut. Oh iya. Supaya kita tuh ngelihat ketika ada meninggal tuh bukan refleksi diri bahwa saya juga bakal mati sih. Tapi lebih ketakutnya. Nah itu ketika kita takut, keimanan kita turun, dia lebih berkuasa itu. Lebih dominan. Berarti usilnya di situ ya? Itu memainkan iman berarti di situ. Jadi bahasa apa? Aura. Iya. Aura kita jadi down gitu kan. Dia dominasi gitu. Dominasi kita gitu. Jadi kayak nge-freeze dulu sebentar tuh 2 3 baru anjir gitu kan. Ada lagi nah. Itu. Ya emang aneh kan, padahal cuma diikat gitu ya. Gini-gini doang paling kan. Nah itu, jadi kalau dia usil. Emang kenapa? Brengsek ya, pocong. Kalau penonton pengen ini ya, saya gambarkan suara dan sebagainya. Kadang pocong itu bersuara juga. Saya sebutkan ada suaranya. Kayak gimana loh? Yang memang saya pernah dengar gitu ya. Ya. Kayak orang minta tolong sih sebenarnya banyak. Tolong. Tapi lebih samar gitu, bener-bener kayak kurang jauh tapi deket gitu. Gitu kan. Ngerti paham. Jadi lirih gitu ya. Kalau Tante Kak kan ciri khasnya. Iya. Gitu kan. Tapi emang gitu kalau misalnya kayak gitu, ketawanya emang gitu. Biar penonton tahu aja gitu, misalnya lebih seringnya kan denger kayak gitu, padahal banyak. Kan ada yang versi-versinya. Ada yang versi-versinya, ada yang bilangnya anak ayam, suara anak ayam, ya kan? Ada yang cuman ketawa. Mungkin sebagian masyarakat hanya taunya yang ketawa gitu. Itu, padahal lebih banyak versi-versinya. Contohnya gitu. Satu kan? Yang kayak gitu, yang paling serem menurut kan? Satu aja. Biar penonton bisa tahu nih. Bukan hihihi doang gitu. Paling serem. Pinjam dulu 100. Itu serem banget itu. Biar nggak terlalu tegang ya penonton. Nanti saya inilah contohin. Pertama sosok itu kan, karena keusilannya. Kan? Dia bisa, saya pernah versi tertingginya gitu kan, versi standarnya, dan mukanya itu variasi gitu. Ada yang kayak ikan asin, ada yang hancur, ada yang matanya udah sampai sini, ada yang ininya habis. Itu banyak versinya. Ada kayak habis dibacok-bacok ini. Merinding. Ada nggak ya sini? Terus kan kayak putih gading gitu kan, kusut-kusut. Emang itu pakai putih terus ya? Pakai putih gitu. Ada yang hitam, ada loh. Ada yang hitam. Ada yang hitam. Masa sih? Ada. Serius ada yang hitam. Tapi ya kayak gitu kan? Ya. Hitam ada tuh serius. Dan tempat kesukaannya pohon pisang. Dominan pohon pisang. Iya. Nah, pohon pisang ya. Takut. Itu ada itu serius itu. Kalau hitam, mukanya itu merah. Itu ada iya. Katanya kan ada putih, merah, sama sekarang ada hitam. Itu bedanya apa sih? Bedanya ya mungkin tingkat keilmuannya. Ya kan udah bilang kayak gitu kan, kalau putih ya, seperti ini, kalau merah seperti ini. Lebih ke aura mungkin ya. Auranya. Mungkin karakter jahat merah.
Orang putih baik ya? Enggak kan? Enggak, sama aja kan? Iya kan? Iya. Sama aja, cuman sengaja biar menyesatkan. Iya betul. Biar takut. Yang kedua, sosok Tante K. Tapi kalau Tante K kan ciri khasnya putih gitu kan. Ini enggak, jadi merah, badannya gede gitu kan. Si lidahnya ini panjang. Panjang banget. Pernah lihat ya? Pernah lihat. Itu kaget ya. Kagetnya tuh sampai benar-benar kayak udahlah, saya nggak mau lihat lagi gitu. Sampai kepikiran terus. Itu udah banyak banget. Keluar aja gitu. Keluar. Itu baunya, Oh, berbau juga. bau juga. Kirain pocong doang yang bau. Berbau itu. Ngeri ya. Udah merinding dan Lidahnya panjang. itu banyak maksudnya Banyak. sama kayak si Miss Biasanya saya mohon maaf ya. Biasanya sosok kayak gitu tuh buat jadi penglaris ada. Oh iya. Sugihan kayak gitu. Nah ada. Dia emang paling mas ya kalau lidahnya panjang itu. Nemuinnya di mana? Nemuin di mana? Ada gitu. Tuh, saya sampai kepikiran sampai besoknya kayak kenapa sih panjang gitu gitu. Dan serem banget gitu. Kayak merinding ya. Merinding saya. Gimana suaranya, saya penasaran. Nah, itu biar Mungkin pemirsa juga penasaran. Biar penonton sendiri lah yang nyari tahu. Ini Sobat Jagat, sini udah makin merinding nih saya. Mungkin di sini ada nggak, Kang? Kenapa? Di sini ada nggak, Kang? Wah, di sini. Menurut Kang Bahri nih. Dari tadi saya merinding banget. Wah, nggak usah diceritain lah kalau di sini. Nggak usah diceritain lah. Oke, Kang Bahri, mungkin ceritanya masih banyak juga ya, pengalaman-pengalaman dari Kang Bahri sendiri. Mungkin next lain waktu bisa mampir lagi ke sini gitu kan? Boleh kan? Insya Allah ya. Kalau ada waktu aja gitu. Kapan lah kita sharing lagi mengenai soal ini. Ya betul, mengenai hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia ya. Oke, mungkin segitu aja. Makasih Kang Bahri udah mampir ke Jagat Pasundan, udah bercerita gitu kan, pengalaman dari awal bisa melihat sampai sekarang gitu kan. Ya. Makasih banyak ya Kang Bahri udah mampir ke sini. Mungkin buat Sobat Jagat juga yang mau tanya-tanya Kang Bahri nih, bisa ada Instagram? Ada sb.bahri. Nah, mungkin kalau yang penasaran sama Kang Bahri bisa langsung DM ke Instagramnya Kang Bahri, nanti ditulis di kolom deskripsi. Yang punya cerita-cerita horor atau yang mau kita membahas sesuatu yang mitos-mitos seperti itu, coba langsung kirim ke atau tulis di kolom komentar ya. Bisa dikirim juga ke alamat email kami jagatpasundan19 atau di IG kami juga jagatpasundan_19. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, like, share dan komen sebanyak-banyaknya. Oke. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan sampai kita takut dengan hal-hal yang makhluk-makhluk gaib seperti ini. Tuh. Justru dengan adanya seperti ini kita harus lebih yakin kepada Sang Pencipta ya. Iya. Oke, terima kasih Kang Bahri udah datang ke Jagat Pasundan. Oke. Mungkin nanti yang mau follow IG-nya nanti saya tulis di kolom deskripsi, atau mungkin mau lihat penelusurannya bisa di Kami Jaya Seram ya. Kami Jaya Seram Channel. Kami Jaya Seram Channel, nanti kita sama juga. Satu lagi. Apa? Pastikan kan kiri penonton sekalian dicek ya. Nah, aman. Harusnya nonton ini tidak sendiri. Cek juga belakang, takutnya di belakang ada yang nonton. Oke, terima kasih Kang Bahri udah bisa hadir ke sini, dan saya Indra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.